Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ubaidillah SPD selaku pemateri, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU SMA Negeri 1 Berunem dan siswa-siswi yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan seminar guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga diskusi dan tanya jawab, kemudian yang terakhir yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan dengan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang untuk acara yang kedua yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ubaidillah SPD. Pada beliau saya persilakan. Baik, Pak Asep selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesediaan dan kehadirannya untuk menghadiri seminar saya. Langsung saja Bapak Ibu sekalian untuk memaksimalkan waktu. Seminar saya ini merupakan suatu aksi nyata sebagai tugas dalam melaksanakan program guru penggerak, tepatnya di modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Untuk yang pertama saya awali dengan pembelajaran 2.1 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke materi, saya minta Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Kita direksi. Perhatikan Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu mohon izin dan mohon maaf ya, kita agak sedikit beraksi. Bapak Ibu boleh cari pasangan. Ya, boleh cari pasangan. Pak Is, kalau pasangan sama Ibu, monggo Pak. Dari pasangan, jelas. Dua. Ya, Bapak pasangan. Bapak Ibu, saya kasih waktu berapa menit ya? Maksimal 5 menit lah. Ya, yang ada pasangan, Pak Asep boleh Pak Asep. Apa-apa, pasangan sama sini sama Riko. Ya. Jadi Bapak Ibu tentukan siapa, ada 2 orang. Yang satu bertindak sebagai A dan yang satu bertindak sebagai B. Bapak Ibu silakan pilih mana, siapa yang A, siapa yang B. Yang A silakan angkat tangannya, yang A. Oke. Setelah diangkat tangannya, dikepalkan tangannya. Ya, dikepalkan silakan diturunkan sambil dikepalkan.
Yang A, Bapak Ibu sekalian, yang mengepalkan tangan, Bapak Ibu bayangkan bahwa yang Bapak Ibu pegang itu adalah sesuatu yang berharga dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Duit. Yang berharga, ya. Boleh itu emas, boleh itu uang, boleh itu kunci mobil, atau kunci rumah, atau kunci berangkas, atau lain dan lain-lain. Pokoknya sesuatu yang amat berharga dari si A. Kepala tangannya, kemudian yang bertugas sebagai si B, ya, si B bertugas untuk membuka, tapi jangan dilakukan dulu ya, membuka kepala tangan itu dengan berbagai cara. Entah itu cara yang halus, ya. Pokoknya caranya boleh dengan cara yang halus, bisa dengan kata-kata boleh, dengan rayuan juga boleh, dengan apapun boleh, bahkan ya dengan paksaan. Bapak Ibu, saya berjanji, saya persilakan nanti kalau saya sudah bilang mulai, boleh senyuman dengan rayuan, dengan bahkan dengan paksaan juga boleh. Sambil dikritik juga boleh. Yang A mempertahankan dengan semaksimal mungkin. Boleh A ini ikut menurut si B, atau boleh menolak. Pokoknya bagaimana si A mempertahankan kepala tangan itu dan si B bagaimana membuka kepala tangan itu. Tapi tidak ada, si A boleh juga membuka kalau rayuannya kena seperti itu. Kata Pak sama Ibu misalnya, Bu, nanti habis ini kita jalan-jalan ke toko emas. Siapa tahu Ibu mau Pak buka kepala. Jadi hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Ibu, saya kasih waktu. Ya, silakan dirayu Bapak Ibu, dirayu. Boleh keluar supaya mau kepala tangannya. Ada yang sudah bisa, ada satu yang sudah bisa. Mungkin, ya silakan cukup Bapak Ibu, cukup. Luar biasa ya. Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada satu pasangan yang berhasil melakukan membuka kepalanya. Ya. Nah, boleh kita tahu ya, kira-kira gimana sih ininya, alasannya kenapa mau membuka atau kenapa tidak mau membuka? Boleh Bu, boleh kasih komentarnya Bu, boleh. Tadi bisa dibuka. Ya. Tadi yang Ibu pegang itu apa kira-kira? Ya. Duit 1.000. Silakan. Ibu tadi yang Ibu pikirkan itu sedang memegang apa Bu? Apa Bu? Satu yang tidak ada yang salah ya. Mau Ibu bilang apa nggak ada yang salah.
Ya, silakan. Gorengan. Oh gitu. Ya. Tadi gorengan, Bu. Ibu tadi cara membuka kepalanya gimana? Ya, itu tadi satu pasangan yang satu memegang gorengan, yang satu merayu, katanya masa berteman sudah lama tapi kok nggak mau buka kepalanya. Oke, ada yang susah, Bapak Ibu? Yang susah, ya silakan Bu. Susah banget ya. Siapa yang kasih? Yang pihak A tidak mau membuka. Ya. Apa yang Sepertinya yang dia pegang itu hal yang berharga dalam rumah tangga. Ada rahasia. Ada rahasia. Saya sudah mencoba merayu untuk berbagi yang untuk mendam sendiri. Iya. Ternyata tidak bisa. Nggak mau. Hanya membuka jempolnya. Berarti cuma satu itu. Yang empat enggak? Iya. Ibu mau komentar Bu? Ya, terima kasih. Ya, tadi saya lihat perhatikan tadi sebelah sini Pak RBI sama Pak Ketut tadi. Ya, bisa tahu Pak kira-kira apa yang dipegang tadi? Oh gitu. Terus Pak RBI gimana caranya membuka kepala itu? Diancam gimana? Oke. Tadi coba pakai korek ya. Mau Pak? Mau panas ya. Oke, makasih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi itu adalah suatu ilustrasi, ya. Suatu ilustrasi bagaimana kita menghadapi seorang siswa. Bagaimana kita menghadapi seorang siswa. Jadi pada dasarnya siswa itu kadang mau menuruti kita sebagai guru, tapi kadang-kadang juga dia tak mau, merasa saya nggak mau menuruti Bapak Ibu. Ada, itu faktanya seperti itu. Walaupun kita coba rayu siswanya, kita coba pelan-pelan ngomongnya, bahkan ada yang kasar, ya kan? Ada yang dengan bentakan, ada yang mungkin dengan sedikit fisik gitu, untuk supaya si siswa ini mau mengikuti arahan dari si. Itu fakta ya Bapak Ibu sekalian, faktanya seperti itu. Ada juga yang cukup dengan senyuman, cukup dengan sedikit rayuan, siswa itu mau nurut, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama itu tadi sebagai pengantar mungkin bisa membawa kita ke arah beberapa teori-teori tentang bagaimana mengontrol murid. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah perubahan paradigma. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian tadi berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang barusan kita laksanakan tadi adalah suatu ilustrasi bagaimana mengontrol seseorang, ya, mengontrol seseorang. Jadi ini ada dua teori, teori kontrol dan teori pilihan. Begitu. Ada yang mengontrol, ada yang berhak untuk memilih. Saya mau ikut atau enggak. Ini beberapa ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol.
Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Apapun perilaku itu pasti punya tujuan. Itu satu yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan kesan negatif. Nah ini Bapak Ibu. Karena suaranya halus tapi isinya kira-kira gitu. Kamu jangan terlambat lagi. Nanti kalau terlambat ini kamu bla 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 bla. Halus nyampeinnya tapi isinya ya. Itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, tadi kayaknya diperagakan oleh Pak RBI sama Pak Ketut ya. Itu banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi gini, kita memaksa menghukum muridnya ikut pada saat hukuman itu berlaku atau terlaksana, tapi mindset murid dia akan membenci guru. Dia akan membenci guru tersebut. Dan guru killer lah, macam-macam. Bahkan lebih ekstrim lagi, pulang sekolah muridnya nunggu di perempatan. Ada itu kejadian Bapak Ibu nggak suka sama gurunya karena gurunya ngasih dia hukuman, ditunggunya di pulang sekolah di pinggir jalan itu. Pak, kita selesaikan urusan yang tadi. Kan itu Pak. Ada, tapi mudah-mudahan di sini nggak ada kayaknya. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Nah itu. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol dan seterusnya. Ini ada pendapat bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda dan skema pemahaman dan seterusnya. Jadi yang harus kita perbaiki yang pertama adalah mindset kita dulu Bapak Ibu. Kita sadari bahwa murid itu seperti itu. Kita punya pengetahuan tentang teori mengontrol murid atau mengontrol orang lain. Dan kita juga harus sadari, karena kalau kita nggak sadari, ketika arahan kita nggak didengarkan oleh siswa, maka yang terjadi adalah kita akan marah. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya, makna disiplin. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi maksudnya disiplin ini adalah bagaimana membuat murid itu menyadari bahwa mereka itu membutuhkan yang namanya disiplin. Bapak Ibu, nanti ada kajian tersendiri.
ketika murid sudah merasa disiplin itu suatu kebutuhan, seperti kita butuh yang namanya udara wajib, itu juga murid ketika dia merasa di level, kalau di sini disebutnya level ketiga, level di mana murid itu sudah punya motivasi tersendiri bahwa disiplin itu suatu kebutuhan, maka disitulah suatu keberhasilan dari kita. Jadi murid nggak perlu disuruh, nggak perlu lagi diarahkan, tapi mereka dengan sendirinya melakukan sesuatu yang baik tersebut. Itu. Kemudian Bapak pendidikan kita di Hajat Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, itulah harus ada disiplin yang kuat. Artinya yang namanya merdeka di sini adalah merdeka dari perintah, merdeka dari perintah. Jadi tidak ada perintah, tapi dia sudah merasakan bahwa itu suatu kebutuhan. Jadi murid itu sudah ada motivasi dari dalam dirinya. Seperti itu. Tidak ada perintah dulu baru lakukan. Karena ketika ada perintah, selama perintah itu dilakukan, mereka masih turut. Ketika tidak ada perintah lagi, mereka kembali lagi seperti semula dan seterusnya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun dia dosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang diambil seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya dalam diri murid, dalam diri setiap murid itu sejak lahir itu ada namanya nilai positif dan ada nilai negatif. Dalam arti ini, setiap orang itu punya potensi untuk berbuat baik dan punya potensi untuk berbuat tidak baik. Nah, tugas kita sebagai guru itu bagaimana memunculkan potensi yang baik tersebut dan menurunkan atau bahkan menghilangkan potensi yang tidak baik. Sebetulnya murid baik sekalipun itu punya potensi untuk melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi nggak mesti yang kita lihat melanggar itu anak bermasalah, enggak. Karena kebetulan yang dia munculkan pada saat itu adalah yang negatifnya yang dia munculkan, yang positifnya dibalik. Nah, anak yang baik itu yang positifnya muncul, negatifnya dipendam. Nah, tugas kita bagaimana yang negatifnya kita redam, positifnya yang kita muncul. Seperti itu. Nah, ini teori. Jadi setiap orang yang melakukan kesalahan pasti punya standar bahwa itu yang dia lakukan adalah salah dan dia tahu yang benarnya seperti apa, dia tahu. Seperti contoh membolos. Tanya nih ada murid nih, bolos itu benar nggak? Nah, enggak. Tapi pernah nggak siswa melakukan bolos? Pernah, ya kan? Pernah. Saya pernah bolos Pak. Tapi menurut kamu bolos itu benar nggak? Salah Pak. Nah, itu berarti kan terbukti bahwa seseorang itu punya standar yang kita sebut dengan nilai kebajikan universal. Kenapa disebut itu? Orang lain juga menganggap apa yang dia sampaikan benar, bolos itu tidak baik, itu disetujui oleh orang lain. Nggak ada orang yang setuju bahwa bolos itu benar, nggak ada. Pasti orang berpikir bahwa bolos itu salah, termasuk yang melakukan bolos juga. Lebih lebar lagi, orang yang melakukan kriminal, dia pasti berpikir bahwa yang dia lakukan itu salah. Dan dia tahu yang benarnya itu seperti apa, dia tahu. Maka ada yang sudah melakukan kesalahan ya dihukum. Oke, lanjut lagi. Ini adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan yang sudah ada. Ya, di sini nilai kebajikan di sini bersifat universal. Universal itu artinya tidak
tidak memandang sukunya apa, agamanya apa, terus latar belakang ekonominya seperti apa. Tapi kan semua orang berpikir yang positif itu begini, yang negatif itu begini. Nggak lihat dia agamanya apa, sukunya apa, itu sama. Maka dikatakan nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada contoh tentang profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini contoh profil pelajar Pancasila. Kemudian ada lagi Bapak Ibu di institusi yang lain, namanya 9 pilar karakter. Cinta Tuhan dan segenap cintaannya dan seterusnya sampai kedamaian dan kesatuan. Kemudian itu sebagai sampel aja Bapak sekalian. Nah, yang seperti itu boleh kita adopsi di sekolah kita. Itu Bapak Ibu. Jadi kita tahu nih semua dari guru dan siswa semuanya tahu bahwa yang baik-baik itu seperti apa. Kita bikin daftarnya yang baik-baik. Karena semua orang pasti menginginkan sesuatu itu baik semuanya, termasuk pelaku-pelaku bolos, pelaku-pelaku ngancurin dinding. Pasti di dalam pemikirannya Pak Is, dia pasti berpikir itu salah, yang benernya pasti dia tahu ya benernya seperti apa. Nah itu kita berawal dari situ. Selanjutnya pembelajaran yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan tentang restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia melakukan sesuatu itu pasti ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku. Jadi gini, siswa yang penting saya melakukan, saya datang tepat waktu supaya saya nggak hukum. Itu motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa berprestasi bila rela untuk melakukan apa saja supaya berprestasi dan mendapatkan pujian atau penghargaan. Termasuk kita Bapak Ibu melakukan sesuatu itu mungkin ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Penghargaan itu tidak hanya berupa uang, bisa berupa kata-kata, pujian dan seterusnya. Itu juga siswa melakukan sesuatu itu karena dia ingin mendapatkan pujian, penghargaan dari orang lain, termasuk dari guru. Seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini level yang paling bagus seperti ini. Jadi menjadi orang yang mereka inginkan. Dia siswa ini punya standar bahwa saya itu harus seperti ini. Saya nggak peduli mau dilihat bapak ibu, mau dilihat atau nggak dilihat, nggak peduli. Yang penting saya melakukan yang terbaik untuk diri saya. Saya membuang sampah pada tempatnya, bukan disuruh guru atau bukan karena saya supaya dilihat guru, Pak saya buang sampah. Enggak seperti itu. Walaupun ada ya seperti itu banyak. Karena ada 3 teori. Pertama, menghindari hukuman. Yang kedua, ingin dihargai atau dipuji. Yang ketiga ini yang paling bagus itu menjadi pribadi yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Karena diri kita atau diri siswa ini Bapak Ibu tercermin dari nilai-nilai keyakinan yang dia pahami atau yang dia pegang. Menurut dia, saya belajar serius, nggak ribut saat belajar itu suatu kebutuhan bagi siswa, itu sudah masuk ke menghargai diri sendiri atau menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Itu teori ketiga, teori perilaku. Kemudian yang kedua, hukuman dan penghargaan. Kemudian hukuman dan penghargaan. Yang pertama, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman
atau konsekuensi. Beda ya Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman kita langsung, anak terlambat, kamu langsung silakan bersihkan ruang guru. Tapi kalau konsekuensi, ini kita ada kesepakatan dulu. Jadi siswa kita panggil, kita bikin kesepakatan. Kalau kamu datang jam lebih dari jam 7.30 misalnya, kamu bagaimana kamu perbaiki itu? Misalnya, saya bersedia untuk membersihkan ruang kelas dulu. Jadi begitu dia terlambat nggak perlu disuruh, langsung ya. Itu namanya konsekuensi. Nanti ada lagi restitusi. Restitusi ini bagaimana kita mengkondisikan siswa supaya peraturan itu dari mereka sendiri dan mereka sendiri yang melakukan. Itu restitusi. Dan kita sebagai guru itu memfasilitasi bagaimana membuat mereka ini pertama sadar dengan kesalahannya, yang kedua sadar dengan apa yang sebaiknya mereka lakukan, yang ketiga menjadi suatu kebiasaan. Ketika itu diulang menjadi suatu pembiasaan. Dan di situ terjadi suatu budaya positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, program disiplin positif yang dinamakan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Joseph tahun 2004. Nah, ini selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Tidak semua penghargaan itu bernilai positif, Bapak Ibu. Ini menurut saya ini sangat menarik. Kita memberikan suatu penghargaan itu ternyata ada nilai negatifnya. Di mana nilai negatifnya? Nanti kita lihat. Alkitab mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi kita kasih hukuman itu nilainya sama dengan memberi penghargaan. Itu juga sebaliknya. Ketika kita memberikan penghargaan, maka sebetulnya kita sedang memberikan hukuman. Nah, gimana logikanya, Bapak Ibu? Pertama, poin selanjutnya mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Bahwa pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka seseorang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Dia akan bergantung dengan penghargaan. Kalau ada penghargaan, dia lakukan. Kalau tidak ada penghargaan, tidak melakukan. Seperti itu. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, itu yang seperti yang saya sampaikan tadi. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, kenapa dikatakan tidak efektif, Bapak Ibu? Karena kalau berhasil ya dihargai, kalau nggak berhasil ya tidak dihargai. Ngapain? Jadi tidak efektif. Jadi kalau berhasil ya alhamdulillah, kalau gagal ya mau males untuk coba kembali. Maka dikatakan di sini tidak efektif. Contoh, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan kayak saya ini, berusaha diet,
bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Pasti tidak berhasil. Oh, itu tuh. Saya alhamdulillah kalau merokok saya sudah berhenti Pak. Kalau dia ini yang susah ini. Ini jadi kata saya sama istri nggak usah dikasih penghargaan. Kalau saya lihatnya bagus. Kenapa? Saya bergantung sama penghargaan. Diberikan jam tangan. Kalau nggak diberikan jam tangan, saya nggak mau diet. Nah, itu harus dikatakan tidak efektif seperti itu. Apa Pak? Musibah. Angin. Apa Pak? Ya, ini faktor alam. Kalau kamu di situ nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya, apa terdinding aja? Nah, ini apa kerja? Pakai dinding aja, Pak. Nggak usah pakai layar. Ya. Nah, sambil saya lanjutkan Bapak Ibu, kalau waktunya jalan terus, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Contoh, ada siswa yang diberikan penghargaan, misalnya karena rajin, atau ada kelas yang diberikan penghargaan karena kelas terbersih, maka kelas yang lain yang tidak diberi penghargaan ini akan iri. Nah, kira-kira seperti itu. Maka merusak yang namanya hubungan. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Ya, mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya. Kenapa? Karena sudah bergantung dengan penghargaan. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Pasti. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi ya kira-kira ya itu lagi lah mesti yang mendapatkan juara ngapain saya ikutan. Nah, itu dikatakan merusak hubungan. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini ada dua riset. Riset yang pertama, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban yang benar. Sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Kemudian, jadi mengurangi ketepatan. Riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar. Dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Karena adanya kecemasan itu tadi sehingga mengurangi ketepatan. Karena yang dipikirkan hanya penghargaan, tidak memikirkan jawaban lagi seperti itu. Lalu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang saya sampaikan tadi bahwa ada nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam diri setiap siswa. Nah ini. Kenapa disebut keyakinan kelas? Ini
untuk skup yang lebih kecil, yaitu berlaku untuk kelas tertentu. Misalnya kelas 10 IPA 1. Ada yang melakukan kesalahan, kita perbaiki, kita kumpulkan pemikiran-pemikiran positif dari siswa, kita buatkan dalam bentuk daftar keyakinan kelas, kita sepakati. Kemudian itu menjadi suatu keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, jadi tertulis dan tidak tertulis. Karena ada sesuatu yang tidak tertulis, tapi itu menjadi suatu kesepakatan kelas. Contoh misalnya ada siswa yang ngomongnya ada yang berduka, biasanya memang tidak ada di aturan sekolah secara tertulis, tapi secara tersirat mereka sudah mengumpulkan infak uang duka, ada di suatu sekolah seperti itu. Nah, ini bagaimana tahapan-tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Jadi nilai-nilai positif dari siswa itu kita kumpulkan, kita buatkan menjadi daftar. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Bisa surat pendapat. Kemudian sempurnakan beberapa daftar kebajikan yang utama, bahas kembali di dalam kelompok. Kemudian buatlah poster atau medsos, itu kita share bahwa kita punya keyakinan kelas, maka keyakinan sekolah. Jadi antar kelas ini kita gabungkan, ini menjadi suatu keyakinan sekolah. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yang bersifat abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret dan seterusnya. Prosedurnya, pembentukan keyakinan kelas, keyakinan sekolah, mempersilakan warga sekolah atau murid di kelas atau di sekolah untuk bercurah pendapat. Tadi kita gali potensinya, kemudian mencatat semua masukan-masukan, maunya seperti apa. Kemudian kita susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat yang positif. Contoh misalnya, bila siswa datang terlambat, itu termasuk positif atau negatif? Negatif. Kita rubah jadi positif. Misalnya, ya siswa datang tepat waktu, itu kan positif. Nah, hal seperti itu akan kita susun, kita perbaiki kalimatnya menjadi suatu keyakinan kelas. Keempat, meninjau kembali. Kelima, tinjau ulang. Setelah dibuat, disusun, kita cek dan recheck lagi. Kemudian semua kita libatkan, ya. Semua warga kelas dipersilakan menjawab kembali. Setelah kita susun, semuanya kita libatkan lagi untuk mereview apakah sudah oke atau belum. Nah, setelah itu kita letakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi prosesnya seperti itu. Khususnya ini kesiswaan. Kalau ini bisa berjalan luar biasa, kita akan sangat sangat mudah untuk menciptakan budaya positif. Karena peraturan itu, kalau ada siswa, peraturan itu kan untuk dilanggar. Karena muncul seperti itu. Namanya peraturan ya untuk dilanggar Pak Bu. Sudah sih Pak, untuk pembuatan seperti sekolah itu kita sudah buat dengan tidak lagi menggunakan kalimat negatif, semua yang di kelompok tidak dan bagus. filenya nggak ada hilang. Ini kita akan coba perbaiki dan kurang-kurang. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yang tidak kalah penting nih, kalau yang kelas tadi sudah, ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pasti ya, kita melakukan sesuatu pasti ada tujuan.
Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, satu, survival, untuk kasih sayang dan merasa diterima, atau love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu 5 kebutuhan dasar tersebut. Jadi siswa melakukan sesuatu itu dalam rangka untuk memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival atau kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang atau merasa ingin diterima, kemudian ingin bebas, kemudian kasih kesenangan atau fun, dan penguasaan. Termasuk anak saya, Bapak Ibu. Anak saya itu ada, mereka itu melakukan misalnya main bola di ruang tamu. Nah itu kan berpotensi untuk merusak. Tapi mereka kebutuhannya itu apa? Untuk bersenang-senang. Gitu. Jadi ya juga ya, tinggal sekarang kita main bolanya di lapangan. Senang-senangnya dapat, potensi negatifnya hilang. Kira-kira begitu. Nah ini yang harus kita sadari, Bapak Ibu. Memang dibutuhkan strategi dan pengalaman. Kalau enggak, ya kalau kita nggak mencoba ya nggak akan bisa. Ada. Tapi anaknya bingung. Terus kamu main di mana, Pak? Kamu main mana? Perlu itu. Nah ini kenapa saya bilang tadi saya terapkan di keluarga. Ternyata begitu. Saya sadari itu anak saya butuh kebebasan. Ternyata dan setiap anak itu harus nurut dengan apa kata-kata kita. Kadang anak itu berpikir saya tahu ya, baik buat saya. Kadang ya sudahlah, kita bebasin dulu, tapi tetap kontrol. Tetap kita kontrol. Kalau ini kalau anak bujang sama anak gadis, Pak Is, agak susah kontrolnya gimana? Nah, saya belum sampai bujang sih anaknya. Jadi pengalaman bujang sudah pernah. Yang pulang malam-malam, ya Mi, siap. Jam 12 baru pulang. Pagi kan? Alasannya minum di rumah teman, hujan dan lain-lain. Banyak. Karena kebutuhan, entah kebutuhan itu diterima, apalagi kalau udah pacaran. Kebutuhan, ada kan tadi kebutuhan kasih sayang. Kadang-kadang dia udah gede, kadang bukan nggak perlu kasih sayang orang tua, tapi ada yang lebih dia butuhkan kasih sayang dari seseorang, misalnya dari pacarnya mungkin, dari temannya dan lain-lain. Karena orang tuanya sayang itu udah nggak dipikirin lagi, udah agak bergeser sedikit. Tapi nanti ketika dia udah berumah tangga, baru dia berpikir lagi, oh kayak gini rasanya jadi orang tua. Itu ya, untuk anak-anak sekalian. Memang saat ini kalian berpikirnya maksudnya kasih sayang itu nggak harus dari orang tua kan, betul. Lagi pengen kasih sayang dengan orang lain. Lebih didengarkan orang lain itu daripada orang tua. Itu fakta. Maksud saya sendiri pernah mengalami itu. Ya, oke, kita lanjutkan. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, makan, minum, rumah, kesehatan dan lain-lain. Kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Ya, jelas. Kayak saya nih, saya kesini. Saya butuh untuk kasih sayang dan rasa diterima di komunitas ini, seperti itu. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah ini, orang lain harus tahu nih kemampuan saya seperti apa. Ini siswa kadang melakukan sesuatu itu karena itu, karena pengen diakui bahwa dia ini mampu. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas dan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini lagi
lagi pas-pasnya ini kan, kalau siswa SMA kebebasan untuk menentukan pilihan. Jadi kita lakukan itu beda dengan siswa TK. Kalau TK kan kita yang harus menentukan itu. Tapi kalau siswa SMA ternyata kita harus bikin opsi. Ini 1, 2, 3, 4, 5 pilih. Ini kebutuhan mereka. Saya juga menyadari ketika saya masih bujang dulu, saya diatur harus pakai apa? Contoh misalnya baju aja. Orang tua itu ngaturnya pakai batik yang ini, tapi ternyata bagi saya beda. Gitu. Saya pengen batiknya yang ini. Nah itu satu pilihan. Di situ ketika kita menyadari Bapak Ibu, maka budaya positif itu akan muncul. Selanjutnya pembelajaran yang kelima atau 2.5 itu restitusi 5 posisi kontrol. Ini menarik lagi Bapak Ibu sekalian. 5 posisi kontrol menurut Dian dosen bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka saat ini. Apakah telah efektif? Apakah terpusat, memerdekakan dan mempentingkan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset yang berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seseorang, ya seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum 1, pembuat rasa bersalah 2, teman 3, pemantau 4, dan manajer 5. Jadi kita selaku guru atau selaku orang tua punya 5 pilihan untuk mengontrol orang lain, khususnya siswa. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, ini hanya contoh ya, patuhi aturan saya atau awas. Nah itu contoh kata-kata guru penghukum. Ya. Kamu selalu saja salah. Pokoknya kalau nggak A, ya salah. Jadi guru itu guru hukum. Tapi di sini saya perlu tekankan tidak ada yang salah ya, bahwa tidak ada yang salah dari kelima teori kontrol ini, karena sesuai dengan kebutuhan. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara untuk agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ini cara dulu. Jadi ini tipe yang pertama. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Biasanya banyak guru perempuan nih biasanya. Ya. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu lembut tapi mengena ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Lagi. Nah di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Jujur kalau saya Bapak Ibu, saya lebih banyak berposisi sebagai teman. Ya, kenapa? Karena saya guru SMA. Guru SMA ini kayaknya lebih baik kita berteman. Ya. Tapi semua itu tergantung situasi. Kalau siswanya nggak mau berteman, kita mau paksa. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid,
namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan yang baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah untuk bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan. Kalau tidak bantuan bapak, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, kira-kira begitu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Contoh kayak bapak ibu dulu sebagai teman. Pernah kan ketemu bapak ibu yang begitu? Kemudian hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Jadi saya pernah temukan bapak ibu, ada murid yang tidak suka dengan guru seperti itu. Ada. Tapi ini bukan kesalahan siapa-siapa, bukan salah guru, bukan salah murid, ada yang salah. Tapi bagaimana cara kita membuat suatu keharmonisan, itu yang lebih penting. Kadang-kadang kita nyalahin gurunya, yang enggak. Guru itu tetap punya strategi tertentu untuk mengontrol murid. Yang berikutnya, pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaannya yang diajukan seseorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seseorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini pemantau. Jadi gurunya melihat data. Ini kamu sudah alfa 3 hari. Ini termasuk dulu pemantau. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini pemantau. Nah, posisi yang terakhir yaitu manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi murid itu terlibat di dalam proses penyelesaian suatu masalah. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Misalnya, murid ini tidak membuat PR atau mengerjakan PR. Kita sama-sama, kita nggak mendukung, tapi kita sama-sama memperbaiki kesalahan murid tersebut. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan, kadang sebagai teman, kadang sebagai pemantau. Jadi levelnya lebih tinggi ya manajer. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi di manajer murid diajak untuk analisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi bisa memanage diri sendiri. Itu tujuan dari kita sebagai manajer. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Contoh kata-kata yang dilakukan tulis sebagai manajer, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Ayo, kita ini sudah punya keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dan seterusnya. Nah, ini yang terakhir atau yang berikutnya yaitu restitusi atau
segitiga restitusi. Jadi restitusi ini Bapak Ibu ini level yang paling tinggi, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi ketika kita sudah mampu menciptakan yang namanya restitusi, maka kita sudah dipastikan berhasil untuk menciptakan budaya positif. Nah, bagaimana restitusi itu? Yang pertama, teori. Yang Yosef telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan anaknya, untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Sebelumnya video nggak ada. Proses 3 tahap itu adalah ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalau dalam teori kontrol itu kita semua akan melakukan hal yang baik yang bisa kita lakukan. Jadi semua kita ini punya yang namanya hal-hal baik. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Perilaku salah pun memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan dan prospek. Kita semua memiliki motivasi internal. Melakukan sesuatu karena ada alasan, ada motivasi. Nah, ketika dia melakukan kesalahan, maka kita cross check keyakinan apa yang dia pahami, yakini selama ini. Maka disitu disebut dengan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama, sisi yang pertama menstabilkan identitas, ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika siswa sudah melakukan ini, maka akan terbentuk suatu keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Nah, bagaimana menstabilkan identitas? Bagian dasar dari segitiga untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan jadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kadang-kadang anak-anak kita juga nakal itu karena kebutuhan Bapak Ibu, yang diperhatiin. Kebutuhan, lo yang ketawa kan? Kebutuhan kan? Dan kamu yakin kan? Kamu itu yakin bahwa nakal itu salah. Tapi ayo, setiap orang melakukan kesalahan itu wajar, manusia, bukan salah. Tapi yang gagal, kalau nggak pernah mau memperbaiki kesalahan, gagal, paham. Kemudian dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada ukuran. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Lihat ada lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Kalau dengan itu anak jadi saya masih diterima sebagai seseorang yang ingin memperbaiki diri. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Saya juga pernah jadi siswa, pernah terlambat, ya, pernah tidak mengerjakan PR. Kita bisa menyelesaikan ini. Ada lagi, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Ada 2 siswa berantem. Semuanya benar pasti, nggak ada yang mengaku, ya udah Pak, saya yang salah. Jarang, pasti dia mulai keluar Pak. Anak saya aja pagi ya suka ini, dan adiknya nggak pernah salah, kakaknya juga nggak mau disalahin, kira-kira gitu. Ya sudah, kita cari solusi aja. Saya nggak mau nanya siapa yang benar, siapa yang salah. Saya mau kita cari solusi. Seperti itu. Kamu berhak merasa begitu, siswa. Kita kasih dengan begitu, maka dia akan stabil, psikis akan stabil. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Ini kata-kata yang bisa kita ucapkan ke siswa yang sedang melakukan kesalahan. Menstabilkan identitas. Dia sudah stabil identitasnya, lalu tahap yang kedua. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah.
Setiap tindakan kita dilakukan dengan tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki tujuan atau maksud tertentu. Seseorang yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila kita sikapi itu bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi tidak setiap anak itu melakukan sesuatu itu tanpa tujuan, tidak, pasti ada tujuan. Maka ketika ada yang share, Bapak Ibu yang share siswa berhasil membongkar tembok, saya ketawa. Kenapa? Ini sudah ada teorinya, kebutuhan dasar apa ini siswa? Kebebasan, kesenangan, atau apa? Oh, kurang senang berarti dengan main bola kurang senang berarti tentang ini. Ya, pasti ada itu. Di antara 5 itu pasti ada. Kemudian, nih contoh kata-kata validasi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Soalnya begitu. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari sekedar tentang tembok. Ada validasi itu. Oh, kamu sadar bahwa itu salah. Kita kasih spirit lagi Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini ada lagi. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, pasti ada sesuatu yang melakukan sesuatu, ada sesuatu juga. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu validasi. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Selanjutnya yang ketiga, posisi segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal dari dalam. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini orang yang tadi salah jadi benar. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini kan satu pertanyaan untuk menanyakan keyakinan, ya, menanyakan apa sih hal standarnya mereka itu seperti apa. Lalu penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang tersebut seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, ini sudah habis Bapak Ibu. Sudah banyak sekali materinya, tapi saya sedikit akan
memberikan ini ya, akan memberikan foto. Nah, lanjut ya Pak. Ini aja Mas. tentang perilaku siswa yang menurut saya ini benar perhatian saya yang bisa dijadikan suatu bahan untuk menciptakan budaya positif. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita jangan stres menghadapi siswa. Kita jangan stres, jangan kalah strategi, jangan kalah jangan kalah cara lah. Karena siswa juga itu sebenarnya mereka ini kan punya potensi semua, ya, punya potensi semua. Jadi awalnya waktu itu sebelum saya ikut program guru gerak ini, saya berpikir bahwa saya yang paling benar, siswa itu yang benar. Pokoknya kalau nggak ikut saya salah. Tapi ketika saya menyadari bahwa setiap manusia itu lahir dengan dua potensi positif dan potensi negatif. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Bahasanya Pak Kiai dari Watara. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya apa? Setiap siswa itu sudah ada potensinya. Tugas kita bukan mau merubah kodratnya, bukan, tapi bagaimana menuntun kodrat dia itu supaya kodrat yang positifnya yang muncul, yang negatifnya hilang. Kita samarkan negatifnya. Kira-kira seperti itu. Kodrat zaman itu artinya setiap zaman itu punya dinamika yang berbeda. Zaman saya waktu SD, waktu SMA berbeda dengan zamannya anak-anak kita sekarang. Zaman saya belum kenal gadget. Saya baru kenal gadget, kenal HP itu semester 4. Ini satu angkatan ya, menurut saya 2002. Saya baru punya HP Nokia, ya, masih pakai pokoknya besar lah. Nokia. SMS aja pakai hitung-hitungan dulu 350 sebagai SMS. Akun dulu dari uang kuliah untuk beli pulsa, nggak jadi beli yang lain. Jadi strateginya saya banyak puasa itu biar menghemat pengeluaran uangnya buat beli pulsa. Kebutuhan waktu itu, ya. Jadi Bapak Ibu, satu lagi yang perlu saya sampaikan bahwa guru ini diibaratkan sebagai petani, ya. Kita sebagai petani, ibarat kata sebagai petani. Tugas petani itu bagaimana membuat, katakanlah sebagai petani misalnya di sawah yang merawat padi. Kita tahu padi itu yang sudah kodratnya padi, tidak mungkin jadi jagung. Walaupun kita mau berbuat apa saja nggak mungkin jadi jagung. Padi ya tetap kodratnya sebagai padi. Tugas kita itu bukan mengubah kodratnya, tapi bagaimana padi ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Bibitnya bagus, tanahnya harus subur, jangan ada rumput, dipupuk, kemudian harus kena sinar matahari dan lain sebagainya. Itu tugas guru seperti itu, menuntun. Guru tidak akan pernah merubah kodrat anak, misalnya seperti Pak Tani tadi, jangan berharap padi itu menjadi jagung. Dengan kodratnya dan padi sama seperti anak ini punya kodrat. Kita jangan merubah kodratnya, tapi bagaimana menuntun anak murid kita ini menjadi hal yang lebih baik. Jadi apa yang mereka punya, misalnya anak ini memang sudah dari lahirnya dia sudah punya bakat jadi perenang. Ya bagaimana mengolahnya supaya dia menjadi seseorang yang dia mau seperti itu. Tugas kita sampai situ, bukan kita merubah kodrat, menuntun. Ya. Nah ini contoh Bapak Ibu, foto-foto.
Jadi itu Bapak Ibu sambil nunggu. Jadi kembali lagi ke filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Pak Ki Hajar Dewantara, bahwasanya tugas guru itu adalah menuntun siswa atau murid supaya potensi-potensi positifnya itu kita terangkan, kita munculkan, potensi negatifnya kita samarkan, bahkan kita abaikan, kita hilangkan potensi negatifnya, seperti itu. Jadi guru itu tidak mengenal kata menyerah. Jadi harapan saya sih setelah kita sharing ini, setelah saya sampaikan materi ini, Bapak Ibu punya bisa merubah mindsetnya seperti itu. Bisa merubah mindsetnya bahwasanya jangan pernah berpikir gagal menjadi seorang guru. Ya, betul. Guru, maka saya berharap di tempat kita ini akan banyak guru penggerak. Ya, jadi Bapak Ibu mendaftar, ya, mendaftar kalau ada pembukaan silahkan daftar. Nggak bergantung dia PNS ataupun non PNS. Boleh dari non PNS. Nah di sini orientasinya guru penggerak. Tapi ya kalau yang non PNS dia bisa, masa yang PNS-nya kalah. Dan seperti itu. Dan sudah ngobrol juga tadi sama Pak Asep, beberapa orang yang kira-kira berpotensi itu bisa jadi guru penggerak ada udah 5 tahun PNS, yang non PNS mungkin udah ngajar yang tahun. Ya, ini sambil menunggu ini ya, sambil menunggu slide-nya bagus. Silakan Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan atau komentar dan lain-lain. Tanggapan ya. Tanggapan. Dari Pak Is dulu. Silakan Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan waktu dari apa yang Bapak paparkan tadi, dari awal sampai kata terima kasih tadi, sangat menggugah bagi saya pribadi sebagai guru dan gurunya pasti. Karena apa? Pada intinya apa yang kita lakukan selama ini kesana. Tapi dalam bungkusan yang berbeda, bungkusnya berbeda, tetapi tujuannya sama. Tetapi yang membuat kita selama ini tidak berbuat seperti itu apa? Kita terlalu emosi. Kenapa? Guru itu pengen memaksakan kehendaknya. Kenapa memaksakan kehendaknya? Karena saya kalahnya cuma di dalam metode untuk membawa hasil itu terlalu berbeda, sehingga menghilangkan wujud baik. Padahal anak-anak itu kita sudah menyadari, namanya seperti Bapak sampaikan, ada salahnya, ada benarnya, menurut dia benar, kita mungkin benar. Itulah. Tetapi karena di sini kita yang kurang yang komunikasi dengan anak dan kita tidak mengetahui latar belakangnya anak, contoh istilahnya anak terlambat saja. Kita nggak tahu latar belakangnya anak kemarin. Tapi apa? Kenapa emosi? Karena jam itu nah ini kita nggak tahu apa yang dialami anak di jalan, apa dialami anak mau tidur, apa habis dibentak orang tuanya. Banyak hal-hal latar belakang yang membuat anak terkadang guru tidak menyadari. Tapi guru itu adalah orang yang nomor satu, nggak mau disalahkan dan guru pasti benar. Nggak mau guru salah karena guru. Nah tetapi kita guru itu terlalu berburu ingin menjadikan anaknya itu, karena
kalau nggak menyeluruh, kalau tidak dengan ajakan yang begitu, mungkin menurut guru tidak akan berhasil. Kamu seperti ini aja, mau apa? Gitu. Artinya apa Pak yang Bapak sampaikan tadi dengan sampul dengan kapasitas bagus itu sebenarnya itu lebih mudah dan lebih enteng dan membuat guru nggak stres. Sebenarnya Pak intinya kita kalau seperti selama ini tadi guru kita malam-malam stres. Tapi kalau dibuat seperti yang Bapak sampaikan yang guru tadi, guru bisa nyaman. Guru tidak ada benci sama murid, apalagi yang mau di stop itu malah gitu. Kenapa? Sesuai keinginan murid tersampaikan. Mau yang itu mau yang begitu pas. Tinggal bagaimana mengemasnya supaya bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Jadi betul ya, Bapak Ibu, sebetulnya kita Bapak Ibu sekalian itu sudah melaksanakannya, apa yang disampaikan itu sudah terlaksana. Hanya mungkin perlu lebih dalami lagi bagaimana kita menangani siswa. Kalau tadi ya nggak usah jauh, saya jadi guru sejak 2005. Pertama kali jadi guru waktu itu masih semester 9. Udah nggak ada lagi ini teori, jadi udah fokus ke skripsi. Jadi waktunya banyak sia-sia. Jadi mereka saya coba amal pekerjaan, masuklah saya diterima di SMA Bina Mulia pada waktu. Itulah saya banyak sekali pengalaman, termasuk tadi menghadapi siswa kadang-kadang dengan emosi, ya. Dengan emosi yang tak bisa dikontrol karena saking kontrolnya siswa ini. Karena ada siswa yang malah iseng dengan guru. Kadang-kadang banyaklah hal-hal yang membuat. Setelah menyadari belajar tentang teori ini, saya semakin memahami bahwasannya ternyata siswa itu yang harus dinomorsatukan. Siswa itu harus dinomorsatukan. Yang arti ini, ada suatu pendapat dari Bapak pendidikan kita bahwasanya guru itu harus menghamba kepada siswa. Ini negatif Pak. Kalau kita ngaji secara langsung menghamba, orang guru ini jadi bawah telapak kakinya siswa, enggak begitu. Maksud kata-kata menghamba di sini adalah memihak kepada siswa. Maunya siswa ini seperti apa, tapi kita tetap ada kontrol. Ada kontrol. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan itu pada akhirnya adalah tujuan daripada siswa kita. Karena hasil keberhasilan seorang guru itu dilihat dari siswanya. Kalau siswanya berhasil lulus dengan baik, dengan nilai terbaiknya, menjadi seseorang yang dia cita-citakan, yang dinilai baik itu adalah guru-gurunya. Walaupun jarang disebut mungkin orang tuanya, anak dari si ini berhasil diterima di IPB, atau menjadi perwira polisi, atau menjadi anggota DPR. Tapi guru itu berkata guru juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, betul kata Pak Is tadi, sebetulnya Bapak Ibu sudah melakukannya, hanya namun mungkin perlu kita tingkatkan lagi. Kita tambah dengan bahwasanya ternyata siswa itu tidak semua punya potensi positif dan potensi negatif. Siswa yang melakukan kesalahan pun dia akan begitu positif. Jadi kalau kita dekati secara persuasif. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Untuk ada respon? Silakan. Oh, baik. Ya. Terima kasih waktunya Pak Ibar. Terus terang walaupun tadi agak sedikit dicampur bercanda karena kalau ada untuk serius itu susah kayaknya. Ya. Tapi dari yang Bapak sampaikan, setiap yang Bapak sampaikan saya langsung membayangkan di lapangan. Seperti itu. Saya langsung membayangkan di lapangan.
Ini mungkin untuk diri saya pribadi ya Pak. Jadi ketika saya memperhatikan dan mendengarkan apa yang tadi Bapak sampaikan, secara pribadi mungkin saya lupa ketika kita mengajar itu bukan hanya sekedar menekan seperti ilmu, tapi juga ada kebutuhan dasar peserta didik yang juga kita harus perhatikan. Sehingga ketika mengajar kita lebih tepatnya seperti ibu yang menyuapi anak tanpa memperhatikan dia sudah kenyang atau belum, tanpa memperhatikan dia suka atau tidak dengan gurunya, gitu. Sehingga pada akhirnya kan proses belajar di sekolah itu salah satu indikator keberhasilannya dari nilai yang mereka peroleh di akhir semester. Terus terang Pak, untuk geografi, walaupun setiap kali mengikuti KSN itu selalu alhamdulillah sama guru menang selalu menjadi juara satu yang dikirim mewakili kabupaten untuk provinsi, walaupun kalau di provinsi kami nggak pernah. Tapi selalu setiap kami mengirim, kami ikut, alhamdulillah geografi itu selalu yang pertama mewakili ke kabupaten. Ya, itu pun saya masih menilai sebenarnya kemampuan geografi untuk kecamatan atau kabupaten Pulau itu rendah sekali karena nilainya pun nilai rendah gitu. Walaupun menjadi nomor satu tapi nilainya rendah. Jadi yang lainnya juga sama lebih rendah semua. Itu di kabupaten. Kembali lagi ke sekolah kita. Sampai hari ini, walaupun selalu dikirim ke provinsi, capaian kompetensi siswa untuk mapel geografi itu sangat rendah. Hampir setiap semester nilai itu tidak ada pernah mencapai KKM. Ada juga paling 1 atau 2 anak. Kalau saya hubungkan dengan yang di sini tadi, itu mungkin kelalaian saya pribadi, ternyata saya tidak memperhatikan kebutuhan dasar. Mereka itu sebenarnya butuh love-nya dari kita, butuh kita memberikan kebebasan, butuh mereka itu juga senang di dalam kelas, apalagi 3 jam mengajar. Sedangkan di otak saya materi selesai. Saya pengen materi selesai, tapi anak-anak jadi anak yang baik, anak yang santun, anak yang bersemangat di depan saya. Jadi pas di belakang saya terserah, tapi di belakang saya terlihat bersemangat. Jadi saya melupakan itu. Dan kayaknya kalau ada cerita berseri, minta gimana dia caranya biar ketika mengajar memang kebutuhan dasarnya terpenuhi. Saya belum ada di sini saya gambarannya. Terus intermezzonya Pak, dari restitusi yang pertama, tadi kan ada kalimat ketika siswa berbuat kesalahan kita dulu bisa menyatakan maaf. Saya lupa sih ada kalimat manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Terus saya memikirkan siswa saya Pak, satu ada anaknya itu menyebalkan di kelas. Jangankan dia ngomong, dia senyum aja temennya sebel. Apa dia? Senyum lagi itu. Saya kasihan sama dia Pak, dia merasa saya itu tidak bersalah. Tapi kalau saya menurut saya bersalah. Kalau saya pakai kata-kata nggak apa-apa, kamu seperti itu. Namanya manusia juga berbuat salah. Kayak gini sampai jadi. Terus yang restitusi yang kedua, yang kamu tuh sebenarnya kamu bisa loh sebenarnya berbuat yang lebih parah dari ini, gitu kan? Itu sebenarnya kan kata-kata motivasi gitu kan, biar dia itu sadar gitu. Tapi kalau saya sampaikan, siswa saya akhirnya jadi anak kelas 12 ada yang seperti itu. Yang ada di video yang saya demo itu, kalau anak itu saya gitu, sebenarnya kamu bisa loh lebih buruk dari ini. Ya itu. Boleh kira-kira begitu Pak. Itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur tanggapannya. Jadi tadi masalah
nilai ya. Kalau masalah nilai, saya rasa kalau masalah nilai kembali lagi bahwasanya motivasi belajar siswa, kembali ke motivasi belajar. Bagaimana kita menciptakan belajar itu menyenangkan. Karena siswa ini saya yakin ketika mereka kondisi psikisnya senang, maka kita juga yang mengajar juga akan ikut senang dengan melihat kondisi kelas yang menyenangkan. Tapi tetap di dalam konteks belajar. Sebenarnya disuruh nyanyi, nyanyi terus sampai 2 jam. Terus materinya apa? Senang ternyata siswa senang. Tapi materinya disampaikan enggak gitu. Nah ini kan ada yang salah ini. Kecuali kalau sebagai pengantar itu dihubungkan dengan materi. Nah ini di sini digunakan metode mengajar dan strategi guru. Jadi bagaimana menciptakan sesuatu yang menyenangkan siswa, tapi tujuan dari pembelajarannya tercapai. Kan sulit tuh. Kalau dilakukan oleh guru yang istilahnya monoton gitu, itu biasa dengan ceramah aja. Bukan dari ceramah itu nggak perlu. Cuma kalau siswa itu kan bervariasi. Ada yang suka ceramah, suka dengan metode ceramah, ada yang suka praktek, ada yang suka dengan gerakan, ada yang suka dengan berperan. Mungkin itu menyampaikan, misalnya kalau belajar sejarah, Pak, asli sejarah, maksudnya. Asal jadi Prabu Siliwangi. Ada siswa yang kita, ini cocok ini menjadi raja, pemeran raja. Ada jalan. Iya, ada Majapahit. Kamu sini nak, kamu jadi raja. Oh dia senang Pak. Oh kayaknya dia benar-benar raja, bisa merintah teman-temannya. Temannya juga ini kayaknya cocok jadi pemeran sebagai apa? Ada yang misalnya mengajarkan tentang filosofinya Soekarno misalnya. Ada yang jadi Soekarno, ada yang menjadi Muhammad Hatta, dan lain ada yang jadi Ibu Fatmawati dan lain-lain. Tapi secara nggak sadar mereka itu sedang berakting, tetapi mereka itu memahami karakternya Bu Fatmawati misalnya, dia menjadi general, dia harus tahu negara itu warnanya apa, harus tahu filosofinya apa, secara sendirinya mereka itu sedang belajar. Kalau dalam biologi yang saya praktekkan pertumbuhan dan perkembangan, saya ajari mereka bahwa pendidikan hijau, bahwa alat-alat dan lain sebagainya. Jadi mereka kita praktik itu, gimana cara mengukur tinggi dan seterusnya, indikator pertumbuhan dan lain-lain. Itu adalah diskusi. Nah kembali lagi Bu ke segitiga restitusi tadi, kita nggak berhenti di tanda itu aja Bu, itu hanya strategi ya, nggak berhenti. Kamu sebenarnya bisa lebih parah lagi, tapi kita nggak berhenti, jangan dibiarin berhenti, salah. Artinya bagaimana siswa ini itu tentu bujukan ya. Jadi kalau kita memihak ke mereka, tapi sebenarnya kita sedang memutarbalikkan keadaan. Jadi bagaimana caranya mereka ini sebenarnya, saya ini masih bisa diterima ternyata, walaupun saya ini sudah dijudge, dihakimi oleh orang saya ini salah, tapi ada mau menerima saya. Contoh, kalau anak sudah dimarahi oleh orang tuanya, maknya marah, ibunya marah, anak ini mengandung siapa? Tapi ketika maknya, mama dulu pernah lakuin itu lebih parah lagi, dia jadi bangkit lagi motivasinya. Jadi mau diterima di keluarga ini atau di komunitas ini. Dengan begitu dia akan merasa, oh dia termotivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Ketika siswa itu merasa ada seseorang lain yang mau membantu dia untuk menjadi lebih baik, itu akan sangat mudah. Jangan berhenti Bu, kalau berhenti, woi tunggu Bu, besok saya parah. Justru dia akan menunjukkan siapa dirinya. Siapa saya yang lihat Bapak Ibu tahu, biar Bapak
kepala sekolah itu tahu siapa saya. Saya bisa ngancurin atau meja, kursi, pecahin semua kaca ini. Aman gitu. Tapi sebenarnya itu sedang kita rawat. Kira-kira begitulah Bu. Nggak ada beda aja lah. Kayak kita ngelihat apa padi udah banyak kompornya, udah airnya kering, tapi kita harus merawat padi itu supaya lebih berguna padi itu. Kita macam-macam. Kira-kira begitu. Tapi kita bisa terima padi, memang ada padi yang enggak apa, yang katakanlah padi itu sudah hampir mati lah katakanlah seperti itu, udah kering, airnya banyak rumput, udah males, kita aja udah melihatnya udah males. Tapi kita harus terima, gitu. Karena itu tugas kita. Itu ya Bu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Saya sebenarnya kalau slide-nya bagus ini mau menunjukkan foto sebenarnya, foto. Hah? Tapi itu foto siswa-siswa yang saya pernah lakukan praktikum tentang praktek tentang segitiga restitusi. Jadi siswa yang terlambat saya kumpulkan, saya berikan arahan, makanya itu Bapak Ibu saya tujuannya ke situ. Saya tanyakan, ini nggak ada yang jawab benar, semuanya jawab salah, bahwasanya itu perbuatan salah, terlambat itu perbuatan salah. Ada yang merasa itu benar, nggak ada. Ada lagi siswa benci sama guru. Kenapa kamu benci lah? Saya nggak suka, dia suka jelek-jelekan saya. Sudah belajar belum? Satu jam setengah. Satu jam setengah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya teruskan sedikit ya. Siswa yang terlambat tadi saya masih bisa saya terima. Kenapa? Karena kalau nggak kita terima siswanya, maka mereka akan membuat lebih parah lagi. Ya sudah kan, kamu terlambat karena ada alasan kan. Alasannya apa? Karena kesiangan, karena bantu orang tua dulu, karena motornya pecah, macam-macam lah hambatan-hambatan itu. Tapi kan setelah kita sadari kesalahannya di mana, saya tanyakan ke mereka segitiga restitusi. Kamu yakin terlambat itu benar? Ya, terlambat itu salah. Yang benarnya seperti apa? Ya, benarnya seperti itu. Nah, kalau gitu gimana caranya? Sudah masuk ke siapa? Walaupun itu nggak baik, juga pasti di dalam dirinya ada sesuatu yang baik yang dia pikirkan. Itu modal yang pernah menyerah. Kalau kita menyerah, maka anak ini jadi korban dari pembiaran guru. Kenapa? Kalau guru nggak peduli lagi, diselesaikan. Anak-anak sendiri susah dididik, apalagi anak orang. Ya tak bisa juga ya gitu. Jangan ke sini. Bapak Ibu jangan ke sini. Karena saya yakin walaupun mereka ini tidak berubah saat ini, pasti mereka suatu saat akan berubah, dan itu sudah ada nilai pahalanya dari kita sebagai guru. Walaupun nantinya berubah setelah dia jadi orang lah, kira-kira kayak gitu. Ada bahkan Pak, kalau saya nggak bapak tabok waktu itu, saya nggak jadi orang Pak. Ada tuh siswa yang cerita, tapi saya nggak pernah nama orang itu. Maksudnya ada cerita dulu teman saya. Kamu belajarnya dulu, tipenya tipe pemukul. Kalau nggak begini, ya salah. Kira-kira begitu. Siswa. Jadi siswa itu menerima. Jika dia ternyata pada saat itu sedang menyadarkan bahwa kamu itu harus jadi orang lain, tapi siswanya ternyata berhasil. Jadi Bapak Ibu, posisi kontrol, apakah sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer, ya,
sebagai pembuat rasa bersalah, itu semuanya benar Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu pilih menunya yang sesuai dengan dinamika siswa kita. Dinamika siswa. Saya terus terang aja kalau saya mendukung karena karakter saya beda sih Bapak Ibu. Kodratnya beda. Kodrat alamnya ya. Saya memang mampu, tapi sudah banyak bergaul sama orang Jawa. Bukan berarti saya nggak bisa bahasa saya itu sekali bisa muncul dengan gaya bahasa Lampungnya. Tapi ada tempatnya, tidak seperti itu. Ada tempatnya. Ya, kita sama-sama Lampung berarti Bu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali lagi kita sadari bahwasannya kita semua punya strategi masing-masing dan semuanya benar. Mau lemah lembut benar, mau kasar itu benar. Tapi satu yang harus kita sadari, tujuannya sama, ya, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Hanya dengan cara-cara yang mungkin lebih dibutuhkan siswa. Template yang paling bagus adalah restitusi. Tapi bukan berarti hukuman itu salah, enggak. Benar, boleh menghukum sesuatu boleh. Disitulah menariknya. Mixer, campuran, mixing. Jadi kadang-kadang kita harus sebagai teman, kita harus sebagai pemantau, harus sebagai penghukum. Saya kalau saya terapkan di keluarga ya, kalau udah terlalu kesel sama anaknya, penghukum akhirnya saya harus menghukum. Kira-kira begitu. Misalnya kalau ribut main ini wifi-nya saya cabut, itu hukuman buat mereka. Wifi saya cabut selesai. Tapi kadang-kadang juga sebagai teman, hilang. Itu kalau di keluarga. Kalau di siswa di sekolah atau itu lebih paham, ya Bu. Jadi jangan pernah pesimis. Ada lagi? Cukup? Jadi siswa cukup? Sudah ya. Bapak mau nanya maunya siswa apa mau siswa? Mau respon? Tidak. Siswa dulu. Siswa maunya apa? Bapak dari ada cukup? Siswa ini harus ngomong. Cukup? Ya. Ya saya rasa karena waktu kita juga banyak ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sekalian sudah mengikuti seminar saya. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil seminar kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga bisa menjadikan kita menjadi guru yang lebih profesional lagi dan bisa memotivasi siswa hingga menjadi siswa yang lebih baik. Untuk acara selanjutnya yaitu yang terakhir penutup. Sebelum saya tutup, saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup kegiatan seminar ini dengan lafaz bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.